Berbeda ya. Biasa itu nggak ada berbulu. Kalau babi hutan baru ada rambut. Ini Babi rusa guys. sudah ada hidungnya, yang baik tanda rusa. Tapi ini yang jantan punya talinya. Kalau yang betina tidak ada talinya. Kok cuma ada dua? Ya, berikutnya di sebelah kiri dalam lubang pohon ada burung hantu. Kenal ya, kita malam hari namanya ini biasanya memangsa pengat kecil seperti tikus yang liar dan bisa buka kepalanya melalui 135 derajat ke arah yang berbeda. Asli nggak asli? Kalau ada burung hantu. Kaitan ya urut ya. Kaitan bekas. Gantu. Ya, itu babi rusa yang betina. Jadi yang betina tidak ada tali di bagian kiri. Ya, betul. Itu sambilin. Nah, yang buaya tidak ada anaknya, tapi yang biasa itu kamu anaknya itu nggak boleh. Apa kok? Nah, yang sebelah kiri bawah ada buaya muara. Buayanya. Buaya. Kecil terbesar yang hidup saat ini beratnya bisa mencapai 1 ton dan panjang mencapai 6 meter. Ternyata sedang kepanasan ya, karena mereka tidak punya kenyamanan atau pori-pori, jadi harus buka mulut untuk turunkan suhu tubuh mereka. Makannya apa kak? Hanya kalau cuma ini melihat manusia darat terbesar. Ini gajah nih. Ya, di sebelah kanannya ada gajah. Di sini kami punya gajah Sumatera. Ini gajah betina. Setelah gajah pygmy dari Kalimantan yang terbesar dari ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari Ini yang betina ya. dan untuk masa Dia makan dari belalainya. 2 tahun. Dia makan itu dari belalainya. Ya, hamilnya 2 tahun. Akhirnya Siapa yang kasih ambil? Ada bidangnya kok mak. Siapa dukunnya? Baik, sekarang kita masuk wilayah Pulau Jawa. Jawa, ini Jawa. Jawa. Ini Jawa, Namanya rusa Jawa ya, atau lebih dikenal dengan nama benjangan. Jadi biasanya dijumpai di wilayah Jawa, Bali, dan juga Pulau Timur. Tak hanya yang jantan punya tattoo disebut dengan rangka, kalau yang betina tidak ada tattoonya. Jangan. Tattoonya disebut dengan rangka. Ya. Pakai minum air. Kalau yang lebih besar itu adalah banteng Jawa. Ini kalau kampungku banyak juga nih. Ya, jadi banteng Jawa merupakan ternak liar dari Pulau Jawa. Saat ini sudah sering dipakai untuk pertanian dan peternakan, dan dibagian untuk dikenal dengan nama sapi Bali saat ini. Ya, bagian sebelah kiri Kurenit. tidak apa-apa bau, penguluran dari ada warna putihnya juga. Oleh dong kie, ai. Nah, ini sebelah kiri ada tapir ya, kalau yang tapir jadi punya moncong atau hidung yang besar yang digunakan untuk cari makanan dan mencari jalan. Ini namanya tapir toh. Banyak yang kira kalau tapir itu makan semut, padahal mereka herbivora ya, makanya tumbuh-tumbuhan. Oh gitu. Kok ada yang dari belakang tadi? Iya. Oh ada bebek. Bek. Ini langsung wilayah Borneo atau Kalimantan. Oh itu ya yang jatuh. Oh, itu tidak. Yang paling bahaya. Biasa kita masuk air, kita melewati rawa-rawa ya. Oh, di sebelah kanan tuh ada yang bergelantungan. Di kanan atas. Wih, orangutan. Yang itu namanya owa Jawa. Jadi owa Jawa ini temannya. Jadi owa ini termasuk kera ya, bukan monyet, karena kera dan monyet itu beda. Jadi kera tidak punya ekor, kalau monyet yang ada ekornya. Dan owa ini merupakan Ini ikut ke sana. habis itu kan kita
poin satuannya dan kita juga provide makanan di sekitar sini. Lakukan baik itu kok. Karena kita poin satuannya Kak, kita training sama-sama. Mukanya hitam kayak. Kalau kan 3 bulan udah bisa sama David. Ini sebelah kiri. Ada bebek. Beng. Ya, begini sebelah kiri ada beruang madu. Oh, ada beruang madu. Ini beruang terkecil di dunia disebut juga sebagai beruang matahari karena mereka punya lingkaran kuning seperti matahari di dada mereka. Punya lidah yang cukup panjang juga ya, 25 cm, digunakan untuk cari makanan seperti madu di pepohonan. Nah, ini ada burung bangau tongkong di sebelah kanan bawah. Jadi kita melewati hutan rawa yang ada di Masa bodoh ya no. Apa itu monyet? Oke, sekarang kita akan melewati jembatan getah. Ready, mungkin bisa bilang bersama-sama. Let's say. Ya, di sini kita akan bertemu dengan spesies kucing terbesar di dunia. Terbesar. Oke, di sebelah kiri ada harimau. Di atas namanya Jensina, umurnya sudah 9 tahun. Yang di bawah namanya Joy, umurnya sudah 7 tahun. Masih jomblo kan, Pak? Jadi kalau Masih jomblo nggak? umurnya kurang lebih 15 sampai 18 tahunan ya. Bentar lagi. Seharinya bisa habiskan kurang lebih 6 kg daging. Bentar lagi ulang tahun dia. Nah, itu bisa bikin harimau lebih sering terlihat kelelahan dan mengantuk di siang hari, artinya lebih di malam hari. Keduanya betina. Makanya mau coba saya. Siapa tahu kok. Oh, dia santuy dia. Harimau apa dengan? Harimau begala dari India. Harimau pati. Oh, bergetar lagi deh, bergetar lagi. Dua ya. Bergetar. Oke, jadi begitulah perjalanan kita di Indonesia. Sekarang kita masuk wilayah India. Oh ya. Jauh milik ya. Lembu yang disediakan di wilayah India. Pasukan Flores. Flores nih. Ini bunga madu. Oke, di sini ya ada banyak rusa tutul putih. Rusa tutul putih. Yang biasanya sama tante kelas ini. Rusa tutul putih. Oh, ini tuh rusanya nih. Beda. Masa bodoh. Sama seperti rusa Jawa, hanya yang jantan jika yang punya tanduk ya. Dan tanduknya pun juga bisa patah ataupun lupa sendiri, tapi nanti bisa tumbuh lagi kalau terbuat dari keratin. Sama halnya seperti rahang dan bulu kita. Jadi bisa tumbuh lagi kalau patah. Wow. Ini yang lagi tumbuh patah itu. Santuy. Beruang hitam Himalaya. Ih, lagi tidur. Lagi santai dia, lagi tidur. Jalan-jalan di bawah. Ya, beruang hitam Himalaya jadi beruang terbesar yang ada di Asia. Dikasih jalan Kemudian sebagai beruang ular, mereka punya lingkaran bulan putih di dada mereka. Jadi sebenarnya beruang matahari Lagi dipindah dah. beruang ular. Dan mereka termasuk omnivora ya, mereka makan buah-buahan.
Bergetar lagi kan nih? Sekarang kita mau masuk wilayah Afrika. Itu depan, ada yang lagi sarapan tuh. Wah, ada kuda Nil. Kuda Nil toh. Itu tendang, 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 tendang. Dan di mana ada kuda Nil. Tendang. Obi. Kuda Nil lah, Obi. Jadi sekarang merupakan mamalia darat terbesar ketiga setelah gajah dan badak. Beratnya bisa mencapai 3 ton ya, setara 3.000 kg. Seharinya bisa habiskan kurang lebih 100 kg. Wah, dari air. Jadi mereka herbivora makanya kebutuhan. Ada satu dalam air sedang berendam. Herbivora. Bisa bunuh manusia tapi nggak makan manusia. Karena mereka itu satwa teritorial, jadi kalau di Afrika banyak kasus ternyata di mana manusia lebih banyak membunuh para tiganya daripada diterkam oleh kita. Itu kalau mereka satwa teritorial, dan artinya mereka akan selalu melindungi wilayah kekuasaannya. Semisal kalau ada satwa lain atau manusia masuk akan dibunuh atau dimusnahkan. Tapi tidak makan dagingnya tadi. Makan manusia cuma Kuda. ini di sebelah kanan itu ada yang lagi lari-larian tuh. Ada hyena. Itu ya. Haina. Anjing tapi Hyena. keluarga anjingnya. Bukan termasuk keluarga anjing. Jadi hyena ini bukan masuk keluarga anjing ataupun segala. Mereka punya family-nya sendiri namanya hyena. Ya cuma fisik atau badan saja. Dia punya kartu keluarga atas sendiri nih. Berbulunya juga berkelompok. Mereka karnivora juga ya, memakan daging. Tapi kalau di alam liar lebih sering makan sisa-sisa makanan pemangsa lain, bagian kaki, tulang, kuku dan tanduk mereka ya. Oh, curang, dia curang. Di training ya. Karena mereka kan udah ada coating kan. Karena udah dirawat dari kecil, jadi mereka ada. Tapi nggak 100% semuanya kita masih ada insting liarnya. Oke, ini ada beberapa antelope ya, namanya antelope. Nah ini antelope yang melompat dengan tanduk panjang namanya eland. Jadi eland ini antelope paling besar dan lambat, meskipun lambat juga bisa lompat setinggi 2,5 meter. Kalau tanduknya patah tidak bisa tumbuh lagi, beda sama rusa karena tanduknya terbuat dari tulang. Tanduknya patah tidak bisa tumbuh lagi. Nah, ini mereka masih bersahabat dekat dengan sapi dan kambing. Penghulu di sini. Sama ini kayak video pajak kan dari kita. Nah, kuning lainnya. Ada burung unta, burung terbesar. Tapi tidak gede banget, lari kencang saja, lari 70 km per jam. Dan juga punya kilo terbesar ya, berat badannya sampai 1,5 kilogram. Mata tak kalau Punya gengnya sendiri. Gengnya. Oke, berikutnya dengan warna kecoklatan, ini masih jenis antelope ya, namanya waterbug. Jadi waterbug ini antelope yang paling unik karena mereka mampu menghasilkan cairan anti air ataupun yang kelenjar minyak digunakan untuk melindungi kulit dan kulitnya. Jadi bisa dibilang waterproof. Jadi tidak mudah basah. Kalau yang di sebelah kanan dengan warna kuning keemasan, ya, yang lebih kecil yang sedang duduk di atas rumput, namanya Lake Chwe. Salah satu antelope paling kecil dan cepat, larinya kurang lebih 80 km per jam, dan ketika berlari seolah-olah terlihat terbang, karena larinya itu sambil lompat secara bersamaan. Dan hidupnya pun juga bergerombolan. Di alam liar, satu kelompoknya bisa terdiri dari 500 ekor Lake Chwe. Ya, mungkin yang suka nonton Nat Geo itu yang sering dikejar sama predator-predator di Afrika. Mana coba? Sampai 50 orang, gimana? Sapi, kambing. Aku berbang Rio. Ada yang buka pintu.
Enggak ada, pakai ini deh. Cuma ke listrik. Oke, bersiap ya. Selanjutnya kita melihat sekelompok singa. Nah, itu di atas batu tuh dari Simba. terus lagi nih ya. Nah, ini lihatnya lebih dekat. Yang jantan yang ada rambutnya ya, cuma yang jantan berbeda dengan surai, yang betina tidak ada rambut panjangnya. Yang jantan namanya Chandra, yang betina namanya Ica. Ica. Nah, jadi singa ini merupakan kucing terbesar kedua setelah harimau. Mungkin banyak yang kira kalau singa ini kucing paling besar, padahal harimau yang lebih besar ya, harimau yang paling besar. Singa bahasa Inggrisnya lion. Itu satu lagi istrinya Sandra ya, namanya Sheila. Itu namanya Sheila. Oh, ini baru ya. Zebra. Ini makanannya. Jadi makanannya. Makanan singanya. Kayak jerapah. Oke, kita lihat zebra dulu di sebelah kiri. Wih, Nah, ini zebra greenpeace, spesies zebra paling besar di Afrika. Punya sepasang ini ya, artinya baby sama Mickey. Itu polanya hanya dua saja, itu hitam dan putih, dan setiap zebra itu punya polanya tersendiri. Wah, itu zebranya Dua nih. zebra dengan pola yang sama ya, seperti sidik jari manusia. jerapah. Oh, ini jerapah. Wah, ada jerapah Di nih. sebelah kanan nih ada dua jerapah, ini induk sama anaknya, ya mama sama anaknya. Bapaknya mana? Bapaknya mana bapaknya? Bapaknya lagi kerja. Oh. Ibu dan anak diam di rumah. Yang paling besar induknya namanya Sophie, sedang Kota Santer mengancing harimau singa. yang lebih kecil itu namanya Sophie, umurnya sudah mau 4 tahun bulan April nanti, namanya Luna. Oh, dekat mau ulang tahun nih. Lahirnya saat puncak pandemi kemarin, jadi saat kita sibuk lockdown di sini, nih Sophie lahir. Badak. Ya, ada juga unta di sebelah kiri. Itu namanya punuk ya, isinya lemak. Jadi bukan air yang digunakan sebagai cadangan makanan mereka. Nah, itu kelebihan lemak, makanya punuknya turun. Jadi storage-nya sudah penuh. Enggak disuruh diet gitu. Sudah diberkati yang exercise kan. Jadi unta dengan 2 punuknya namanya unta Betri ya. Selanjutnya di sebelah kanan ada sapi merah Afrika atau disebut dengan Watusi. Nah, panjang tanduknya bisa mencapai 1,8 meter di ujung ke ujungnya, dan mereka sangat disucikan oleh suku di Afrika. Jadi suku di sana sering minum darah satwanya untuk menambahkan stamina, dipakai juga sebagai hadiah pernikahan dan pernikahan suku Masai Afrika. Sapinya yang dijadikan hadiah, kalau darahnya diminum menambahkan stamina. Oke, nah ini ada satu monyet di sebelah kiri. Namanya monyet mandrill. Mungkin ada yang tahu si Rocky di filmnya Lion King yang monyetnya Simba ya. Ya, berikutnya di kiri atas. Di kiri atas ya ada kambing gunung. Iya, jadi memang hidupnya di pegunungan. Ini namanya kambing gunung. Jadi mereka tinggal di pegunungan untuk menghindari serangan predator. Predator utama mereka adalah leopard macan tutul. Jadi di sini kami buatkan tempat yang hampir mirip seperti lokasinya agar mereka tetap terbiasa untuk lompat dan juga mendaki. Kalau di kiri bawah ada burung pelikan. Ya, salah satu burung air terbesar. Jadi punya kantung ya di bagian bawah paruhnya yang panjang yang elastis, jadi bisa nampung air lebih dari 3 liter banyaknya. Selain itu juga digunakan untuk menangkap makanan seperti ikan ayam air.
Ya, sekarang kita masuk wilayah panorama Afrika. Di selatan bisa lihat badak. Ini ada 2 badak. Yang warnanya hitam itu namanya wildebeest ya. Makanan favoritnya dari singa dan buaya di alam liar. Yang sering buaya dan singa buru. Ini ada 2 badak, ini juga sepasang. Badak. Namanya Nelson dan Hima. Beratnya bisa mencapai 3,5 ton. Jadi badak ini merupakan mamalia darat terbesar kedua setelah gajah. Meskipun beratnya besar juga bisa lari kencang kurang lebih 50 km per jam. Tapi cuma lurus saja susah beloknya karena mereka punya penglihatan yang kurang baik. Tapi untuk indera penciuman dan pendengaran sangatlah tajam. Di sini bisa lihat zebra sekali lagi, tapi ini spesiesnya berbeda dengan yang tadi ya. Polanya pun juga beda. Ada 3 warna, hitam, putih, dan coklat. Jadi bukan kotor, memang ada warna coklatnya. Dan juga ada hotel kami di sini namanya Mara River Safari Lodge. Jadi bisa nginap di sini sambil menikmati panorama Afrika langsung dari kamarnya. Ayo siap. Kalau ini apa, Bu? Itu namanya replika pohon baobab. Replika. Jadi kalau baobab itu pohon paling besar yang ada di Afrika. Jadi kayak pohon umbar yang besar. Oh, ini paling tinggi. Ini bukan bapaknya, ini anak pertamanya. Wow. Namanya Singo. Umurnya sudah 9 tahun. Laki sampai sini. Jerapah pertama yang laki Ada benjolan. Kopi ya. Itu ada juga pacar barunya kami datangkan dari Vigan Jawa Timur. Iya, namanya Azanti. Semuanya sudah 5 tahun. Bukan Ashantinya anak, tapi ini Azanti. Dikasih makan. Ya, di sini kami juga punya feeding program untuk jerapah. Jadi nanti kalau mau punya pengalaman lebih dekat dengan jerapah, bisa ikut. Kalau mau ini Lagi bergetar nih. Oke, sekali lagi bisa lihat singa yang betina di sebelah kanan. Yang ini namanya Kalista. oh kali ini aman nggak? Kok dibebasin? Itu sudah ada bridge-nya, sudah ada jembatannya kan. Selain itu juga sudah ada kiper di dalam mobil yang selalu monitoring Lagi ya, Pir. ada juga satu lagi di sini. Satu lagi di atas tadi ya. Yang ketiganya di sini juga ada restoran tadi yang namanya Sampo Lain Restoran. Jadi bisa menikmati makanan di sini sambil menemani saat. Dan singa ini salah satu satwa yang paling malas di sini. Tidurnya saja sampai 20 jam per harinya. Ya, Jangan dikasih makan kalau malas. Nggak kerja sama. Jangan kerja dan malas-malasan gimana? Oh, ada rinyarnya. Selama karena kalau kita tutup waktunya tapi sekali nyawa jadi sampai kita tutup. Oh. Nyawa kalau Selama sampai di sana. Iya. Pindah lagi. Ya kan misalnya dari pagi sampai sore kan ada yang lagi kan? Oke, di sebelah kiri. Nah, ini namanya pygmy hippo atau Daniel Cargill. Bukan pygmy ya, tapi pygmy. Ukurannya 10 kali lipat lebih kecil dari kuda yang kita lihat sebelumnya. Jadi nggak bisa tumbuh besar seperti kuda Daniel pada umumnya. Ya, ini ukuran maksimalnya. Masaknya sendiri pinter. Ini apa Kak di dalam? Itu replika rumah tradisional suku Masai. Kayaknya begitulah perjalanan kita di Afrika. Nah, setelah kita kembali lagi ke wilayah Indonesia dan akan lihat satwa yang terakhir ya, itu gajah Sumatera.
Kapur, gitu lagi. Kamu ada Ya, jadi gajah Sumatera termasuk ke gajah Asia. Nah, cuma yang jantan saja punya gading panjang dan besar. Kalau yang betina gadingnya pendek dan kecil, tersembunyi dalam mulut mereka. Colek-colek. Ya, selain itu juga kalau masa kepanasan mereka akan mengibaskan telinganya secara terus-menerus, jadi kayak punya kipas sendiri. Selain itu juga senang melumuri badannya dengan tanah ataupun lumpur untuk melindungi kulitnya dari senatan sinar matahari. Bisa bikin sunscreennya sendiri ya. Kalau mau kalah sama ya, bisa bikin skincare sendiri. Tapi armor. Ya, selain itu hobinya makan ya, 16 jam hanya untuk makan saja. Jadi seharinya gajah bisa habiskan kurang lebih 200 kg rumput. Karena makannya banyak, jadi bisa menghasilkan banyak kotoran juga, sampai 100 kg kotoran per harinya. Jadi satu gajah ya, hasilkan 100 kg kotoran. Tapi di sini di Taman Safari Bali, kami gunakan kotoran gajah untuk buat pupuk kompos dan juga bahan buat kertas. Di sini kami punya mini pabrik yang produksi kertas dari kotoran gajah pertama dan satu-satunya di Indonesia, namanya Safari Poo Paper Factory. Untuk kertasnya bagus ya, tidak bau sama sekali. Jadi seperti kita recycle dengan serat kotoran gajah. Mungkin nanti kamu lihat hasil kertasnya bisa berujung ke area milik pabrik kami di area kampung gajah. Ya, dan gajah merupakan satwa terakhir di Jeni pagi hari ini. Sekarang kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya. Setelah ini bisa menuju ke panggung halaman untuk menyaksikan presentasi aneka satwa. Mulanya di pukul 10.15. Tapi mungkin bisa cari tempat.